Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Denis Bonsai. Salam bonsai Nusantara, mantap jiwa. Ya teman-teman, kali ini kita akan melakukan penyortiran kepada tunas-tunas yang sekiranya kita pakai dan tidak kita pakai di bahan santigi ini teman-teman ya. Ini sangat perlu karena bagaimanapun angka jadi dalam sebuah bonsai adalah kita yang mengatur tentang rasa kita, selera kita. Jadi perlu juga kita menggunakan tatanan-tatanan yang sekiranya nanti akan dalam prosesnya itu membentuk suatu gerakan-gerakan yang ingin kita inginkan, tetapi dengan aturan alamnya sesuai dengan naturalnya begitu teman-teman. Ini adalah bahan santigi teman-teman ya, santigi. Nah ini coba kita, karena dari awal penanamannya tanaman ini atau bahan ini belum kita lakukan penyortiran maka kali ini kita akan melakukan penyortiran teman-teman. Ini nanti saya akan perlahan-perlahan saya akan jelaskan, kemudian bagaimana dengan gerak dasar seperti ini angka jadinya seperti apa, kedepannya sebagaimana. Tetap ikuti Denis Bonsai teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi dalam sebuah konsep tentunya kita didasarkan pada gerak dasar yang ada. Dalam konsepnya kita membuat sebuah bonsai itu dengan gerak dasar yang ada, bagaimana kelanjutannya, maka di situ dibutuhkan sebuah pengetahuan atau imajinasi. Tentunya semua bertolak belakang dari bagaimana menciptakan bonsai itu menjadi sebuah keserasian di keseluruhan dari akar sampai ke atas tentunya teman-teman ya. Jadi di sini pertama kita lihat dalam bonsai bahan santigi ini kita sudah didapatkan pada gerak dasar. Menurut saya teman-teman, saya sudah mengambil apanya kepastian bahwa saya menggunakan pada bahan ini, disinilah tampak depan begitu. Nah tinggal bagaimana kemudian tampak depan ini saya akan membuat sebuah keseimbangan di dalam bahan ini dengan menggunakan cabang-cabang yang ada atau cabang yang sifatnya besar. Bagaimana kita akan seimbangkan dengan cabang yang kecil itu nanti kemudian kita akan melakukan kita akan liarkan untuk mendapatkan sebuah proporsi balancingnya pada bahan ini teman-teman ya. Nah, pertama adalah yang ingin saya sampaikan bahwa pada bahan ini saya sudah mengambil posisi depan, maka saya membaca ada dua gerak batang cabang di bawah yang sangat besar teman-teman di sini. Di sini. Maka pohon ini sekiranya nanti saya akan membuat keseimbangan, mungkin perkiraan mahkota-mahkotanya nanti ada di sebagian sini teman-teman. Nah, dalam penyortirnya teman-teman, yang pertama yang saya tekankan adalah menghindari dari dua titik tumbuh atau dua titik tunas dengan pangkal yang sama. Itu yang pertama saya harus lakukan. Di titik titik tunas yang double, ganda ataupun lebih, saya akan hindari. Saya akan memakai satu saja teman-teman. Nah itu satu contoh ini teman, ini kita harus buang satu. Yang pertama, yang kedua, setelah kita memilih satu tunas, maka saya akan menghindari titik tunas yang tumbuh pada bagian ketiak ya. Nah, ini. Nah, intinya teman-teman bahwa dalam berbonsai tentunya yang dibutuhkan adalah sebuah keseimbangan. Maka di sini saya lihat cabang pertama saya anggap begini, di sebelah sini, sebelah kanan ya, dari tampak depan. Di sebelah kanan ini maka saya akan membuat keseimbangan, kemudian sebagai ini karena ini sebelah kanan maka saya akan simpan dengan sebelah kiri teman-teman. Nah ini adalah di sini ada tunas terbawah dari batang atas ini, maka saya akan gunakan seperti itu teman. Saya akan gunakan menjadi penyeimbang sebelah kiri. Nah
setelah keseimbangan sudah kita baca, sudah kita ini, kemudian saya akan mengatur jarak teman-teman ya. Sekiranya jarak yang sudah dalam bayangan saya, imajinasi saya bahwa bonsai ini ke depan seperti apa, maka jarak sangat menentukan ya. Jarak titik tumbuh atau jarak tunas yang kita pakai untuk membentuk sebuah ruang-ruang nanti teman-teman, karena bonsai secara natural juga mempunyai sebuah ruang-ruang, tidak saling menutupi, begitu ya. Jadi saya akan memilih tunas dengan jarak-jarak yang bagus teman-teman ya. Ya, juga teman-teman kita harus menghindari titik tunas yang sekiranya bersifat ngeflat ya, sejajar titik tumbuhnya ya. Itu yang perlu kita, karena ketika nanti kita memandang dari 3 dimensi menghasilkan sebuah titik-titik tumbuh yang berlawanan teman-teman ya, yang berlawanan, yang sudah kita bayangkan, yang sudah kita pakai aturan, yaitu semua 3 dimensi baik dari samping, kiri, kanan, depan, belakang harus berlawanan dan mempunyai ruang-ruang teman-teman. Ya, begitu teman-teman, di sini sudah nampak sedikit ruang-ruang setelah kita melakukan penyortiran. Tentunya dalam menggunakan tunas-tunas itu, seperti secara pribadi saya tetap saya menggunakan hitungan teman-teman ya. Misalkan dalam dasar ini dia mempunyai hitungan jarak dengan dasar kedua, itu sudah kita tentukan misalkan kemudian jarak ketiga itu harus lebih pendek daripada jarak yang kedua yang sudah kita tentukan ya. Begitu juga nanti pada seterusnya, setiap jarak-jarak yang sifatnya di atas itu akan lebih pendek hitungan jaraknya teman-teman ya. Kita hitungannya lebih pendek supaya untuk mencapai sebuah bonsai yang sifatnya kerdil, maka disitulah yang fungsi daripada hitungan tadi teman-teman. Semakin ke atas itu jarak-jarak tunas itu akan semakin ke bawah. Titik tumbuhnya tunasnya semakin ke bawah teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman sekiranya sudah ada bayangan seperti itu, kemudian langkah-langkahnya adalah mengarahkan gerak dasar pada tunas kelanjutan ya. Tunas kedua setelah itu harus setelah cabang itu boleh teman-teman langsung menggunakan kawat atau apa saja, tali juga boleh, tinggal tarik ya, tergantung daripada teman-teman dalam membuat sebuah bonsai itu seperti apa perlakuannya ya. Gitu. Ada juga yang memang tunggu besar saja, kita potong 10 cm sah-sah saja semua teman-temannya. Ini hanya sebuah teknis ya, yang pada hakikatnya semua akan menghasilkan sesuatu yang sama tentunya. Ya, jadi begitu teman-teman, dalam sebuah bayangan-bayangan yang sekiranya dalam menciptakan bonsai dengan sudah pemilihan tunas, kemudian sudah kita bayangkan letak-letak tunas yang kita pakai untuk menjadi satu kesatuan keseimbangan. Kelanjutannya adalah kemudian adalah tergantung kepada keinginan si pembuat ya.
tidak dipaksakan itu tergantung si pembuatnya. Tentunya dengan tanggung jawab yang besar ya, supaya nanti dalam sebuah bahan yang kita akan jadikan sebuah bonsai yang sedap dipandang harus kita sudah bisa mempertanggungjawabkan hasilnya nanti. Oke teman-teman, nah sekiranya seperti itu, tinggal bagaimana untuk melanjutkan gerak dasarnya nanti kita semua yang si pembuat lah, yang kemudian nanti keinginannya. Nah, tinggal adalah bagaimana dalam sebuah bonsai ini supaya kematangannya juga bisa tercapai, maka kita harus melakukan pengliaran dengan sistem jangan pernah memotong ujung ya. Jadi pengliaran ini sangat menentukan teman-teman dalam membentuk balancing dalam sebuah bonsai ya, karena itu adalah merupakan sebuah bagian daripada kematangan dalam kita berbonsai ya. Nah, jadi kita biarkan seperti ini, kita akan liarkan teman-teman supaya nanti akan mendapatkan balancing yang sempurna teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu mungkin tips atau dari saya, semoga terinspirasi ya. Jadi teman-teman, saya perlu ditekankan bahwa ini adalah menurut saya secara pribadi, tidak memaksakan. Mungkin teman-teman juga punya teknis yang lain, silahkan ya, jangan kita cuman saya adalah memberikan sebuah gambaran. Tentunya dalam bonsai tentu perlu kita melakukan penyutiran-penyutiran, membuat ruang-ruang sehingga nanti pada tatanannya untuk mencapai sebuah 3 dimensi dalam sebuah bonsai tetap kita akan berlakukan teman-temannya. Oke, ikuti terus Denis Bonsai. Salam bonsai Nusantara, mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.